wheeling away. Is this one of those claiming it? Was he onside? Nobody believes in us, but we believe. 14 Desember 2024. Allianz Stadium, Turin. Juventus, klub dengan 36 gelar Scudetto, baru saja kebobolan dari pemain yang bahkan setahun sebelumnya namanya hampir tidak dikenal di Indonesia. Jay Itzes, nomor 21, bek tengah Venezia. Dan di momen itu, ia tidak hanya mencetak gol, ia mengukir sejarah. Menjadi orang Indonesia pertama dan orang Asia Tenggara pertama yang pernah mencetak gol di Serie A. Tapi ini bukan sekedar cerita tentang gol. Ini cerita tentang seorang anak dari kota kecil Belanda, cucu dari kakek asal Semarang, yang harus melewati diagnosis penyakit berbahaya, keraguan publik, tekanan naturalisasi, dan kompetisi sepak bola paling keras di dunia, hanya untuk membuktikan bahwa ia layak memakai merah putih. Jay Noah Itzes lahir pada 2 Juni 2000 di Mierlo, sebuah desa kecil di provinsi Noord-Brabant, Belanda Selatan. Bukan kota besar, bukan pusat sepak bola Eropa. Hanya komunitas kecil yang tenang, jauh dari glamornya Amsterdam atau Rotterdam. Tapi ada sesuatu yang membedakan Jay dari mayoritas anak-anak Belanda lainnya, darahnya. Dari pihak ibu, kakeknya lahir di Semarang, Jawa Tengah, 16 November 1939. Di era Indonesia masih berstatus koloni. Neneknya lahir di Jakarta. Keduanya kemudian berpindah ke Belanda dan menetap di sana selama puluhan tahun. Inilah yang membuat Jay bukan sekedar pemain naturalisasi biasa. Ia punya keterikatan darah langsung, dan konon ia sudah tidak asing dengan bahasa Indonesia jauh sebelum proses naturalisasi dimulai. Jay mulai bermain bola di usia 7 tahun bersama klub amatir SC Brabant di Mierlo. 1,5 tahun kemudian, di usia 9 tahun, radar pencari bakat dari salah satu akademi terbesar Eropa menangkap namanya, PSV Eindhoven. Klub yang pernah melahirkan Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben, dan Romario. Bagi anak 9 tahun dari Mierlo, ini bukan hal kecil. Selama 3 tahun, Jay berlatih di bawah sistem PSV. Akademi yang terkenal dengan pelatihan teknis terstruktur dan fisik Eropa yang disiplin. Namun di usia 12 tahun, ia justru pindah ke VVV Venlo, salah satu akademi yang dikenal mengembangkan pemain dengan pendekatan berbeda. 2 tahun kemudian, ia kembali bergabung dengan FC Eindhoven, kali ini di tim akademi senior, dengan target yang lebih jelas, menembus tim utama. Saat Jay baru berusia 17 tahun, ia melakukan debut di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Tanggal 28 April 2018, dalam laga melawan Top Os, ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-89. Hanya 1 menit, tapi itu cukup untuk mencatatkan namanya dalam sejarah karir profesional. Dalam 2 musim bersama FC Eindhoven, Jay mencatatkan 57 penampilan, angka yang menunjukkan ia bukan sekedar pelapis, tapi pemain yang sudah dipercaya pelatih. Juli 2020, Jay pindah ke Go Ahead Eagles, transfer yang sempat diwarnai perselisihan kontrak, namun akhirnya diselesaikan. Di Go Ahead Eagles inilah, Jay benar-benar menemukan dirinya. Selama 3 musim, ia tampil dalam 93 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 3 gol dan 5 assist. Ia menjadi starter reguler, bukan pemain pelapis, di salah satu klub kompetitif Eredivisie. Kualitasnya sebagai ball-playing defender, bek yang bisa membaca permainan, akurat dalam distribusi bola, kuat di udara, mulai diperhatikan. Dan akhirnya, radar Eropa kembali menangkapnya. Juni 2023, kontrak Jay di Go Ahead Eagles habis. Status bebas transfer. Dan tiba-tiba, sebuah tawaran datang dari Italia. Venezia FC,
klub bersejarah dari kota kanal paling ikonik di dunia, mengikat Jay dengan kontrak 4 tahun. Ini bukan transfer biasa. Ini lompatan dari kasta kedua Belanda ke Serie B Italia, liga yang dikenal sebagai salah satu kompetisi promosi paling brutal di Eropa. Dan Jay datang tanpa biaya transfer, murni karena kemampuannya. Musim 2023 hingga 2024, Jay tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 3 gol. Puncaknya, 1 Mei 2024, ia mencetak 2 gol sekaligus melawan US Catanzaro. Dan di akhir musim, dalam laga playoff promosi yang dramatis, kemenangan 1-0 atas Cremonese, Venezia naik ke Serie A. Dengan Jay Itzes sebagai pilar utama pertahanan. 25 Agustus 2024, Jay melakukan debut di Serie A saat Venezia bermain imbang 0-0 melawan Fiorentina. Di hari itu, ia menjadi orang Indonesia pertama yang pernah bermain di Serie A dalam sejarah. Setelah kepergian Joel Pohjanpalo ke Palermo, Jay dipercaya menjadi kapten Venezia. Di usianya yang baru 24 tahun, ia memimpin tim di divisi tertinggi Italia. 19 Oktober 2023, Venezia FC merilis pernyataan resmi yang mengejutkan publik Indonesia dan dunia sepak bola. Jay Itzes didiagnosis menderita trombosis vena dengan mikroemboli paru. Sehari setelah pertandingan Venezia melawan Parma, Jay memperhatikan lengannya membengkak. Ia menemui tim medis klub. Hasil pemeriksaan lanjutan di rumah sakit di Monastir, Italia, menunjukkan ada penyumbatan pembuluh darah vena yang disertai gumpalan kecil di arteri paru-parunya. Kata Jay sendiri, masalahnya, ini terjadi tepat di saat yang paling kritis. Proses naturalisasi Jay sedang dikebut PSSI. Erick Thohir sudah bertemu langsung dengan Jay. Komisi 10 DPR RI sudah mulai bergerak. Publik panik. Media ramai dengan pertanyaan, apakah PSSI salah pilih pemain? Banyak yang mempertanyakan masa depan Jay di lapangan hijau. Bahkan, proses naturalisasi pun dipertanyakan. Tapi Erick Thohir tampil tenang. Proses naturalisasi tetap berjalan. Desember 2023, Jay sudah kembali berlatih. Dan tanggal 28 Desember 2023, ia resmi mengambil sumpah kewarganegaraan Indonesia. Kondisi saya bagus. Mudah-mudahan saya sudah bisa bermain 2 pekan hingga 1 bulan ke depan, ujarnya setelah sumpah. Dan ia menepati janjinya. Jay kembali bermain untuk Venezia, sehat dan lebih kuat. Setelah absen dari Piala Asia AFC 2023, karena pendaftaran skuad sudah ditutup, Jay akhirnya mendapat panggilan pertamanya pada Maret 2024 untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. 21 Maret 2024, Indonesia menang 1-0. Jay tampil solid di lini belakang, tapi 4 hari kemudian, yang terjadi bahkan lebih membekas. Di leg kedua, Indonesia menang 3-0 di kandang Vietnam, kemenangan tandang yang sangat langka, dan salah satu golnya dicetak oleh Jay Itzes, gol internasional pertamanya untuk Indonesia. Setelah laga itu, Jay dinobatkan sebagai pemain terbaik kualifikasi Piala Dunia 2026 seri Maret 2024, di debutnya, di pertandingan keduanya. Memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Jay secara rutin memakai ban kapten. Bukan hanya simbol, tapi pengakuan bahwa ia adalah tulang punggung lini belakang Indonesia. Hingga saat ini, Jay telah membela Indonesia dalam 18 laga internasional dengan hanya 3 kartu kuning, angka yang mencerminkan profesionalisme dan disiplin tinggi. Nilai pasarnya pun melejit, dari sekitar 13 miliar rupiah saat bergabung ke Venezia, kini nilai pasar Jay Itzes diperkirakan mencapai 173 miliar rupiah, menjadikannya pemain dengan nilai pasar tertinggi di seluruh skuad timnas Indonesia saat ini. 9 Agustus 2025, US Sassuolo, klub yang baru saja promosi ke Serie A, mengumumkan rekrutan Jay Itzes dari Venezia dengan nilai 8 juta euro plus 500.000 euro bonus. Kontrak 4 tahun hingga Juni 2029. Ini bukan lagi transfer bebas. Ini transfer resmi dengan harga yang signifikan.
Bukti nyata bahwa pasar Eropa menilai Jay bukan sekedar nama, tapi aset. Musim 2025 hingga 2026 di Serie A, mari bicara angka. 32 penampilan dari 32 pertandingan Sassuolo, hampir selalu main 90 menit penuh. 2.880 menit bermain, menempatkan Jay di posisi 9 besar pemain dengan menit bermain terbanyak di seluruh Serie A. 91 intercept, tertinggi ketiga di Liga Italia. 87 tackle, 134 sapuan bola, 34 blok tembakan, 954 operan sukses, akurasi umpan 89 hingga 91%, melampaui banyak back top Italia. 3 kartu kuning dalam 32 pertandingan, sangat disiplin. Dan media Italia sendiri yang menuliskan, Bang Jay adalah salah satu rekrutan terbaik Sassuolo musim ini. Jangan sampai dikatakan terlalu lantang, atau mungkin ada nama besar yang akan datang untuk merebutnya. 26 April 2026, Sassuolo bermain imbang 0-0 di kandang Fiorentina. Jay Itzes dinobatkan Man of the Match. Media Italia menyebutnya, menularkan kepercayaan diri ke seluruh tim. Jadi kalau ada yang bertanya, apa yang membuat Jay Itzes berbeda dari pemain naturalisasi lain? Jawabannya bukan hanya kemampuannya, bukan hanya statistiknya yang berbicara sendiri, tapi perjalanan yang ia lalui. Dari akademi kecil di Mierlo, dari desa yang tidak ada di peta sepak bola, dari cucu kakek Semarang yang memilih Eropa demi masa depan, dari seorang pemuda yang harus berjuang menembus sistem yang ketat, berpindah-pindah klub, membangun nama dari nol. Lalu saat semuanya hampir berakhir, saat paru-parunya bermasalah, saat publik mulai meragukan, saat naturalisasi hampir kandas, ia tidak mundur. Ia pulih, ia berlatih, ia bersumpah di bawah bendera merah putih. Dan hari ini, ia adalah orang Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A, kapten timnas, pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad Garuda, diincar klub-klub besar Italia, dan masih 25 tahun. Perjalanan ini belum selesai, dan yang paling menarik, mungkin bab terbaiknya belum ditulis. Kalau kamu suka konten kayak gini, subscribe dan nyalain notifikasi. Kita terus bedah tuntas pemain-pemain timnas Indonesia di panggung dunia.